Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ketika tahlilan dibid'ahkan, sobat-sobat, pendukung dan pembelanya ngeles, ya, mengatakan bid'ahnya itu ketika keluarga sang mayit menyediakan makanan. Kalau makanan itu bukan dari keluarga si mayit, berasal dari bantuan, itu tidak. Demikian salah satu alasan, salah satu argumen yang disampaikan oleh mereka pembela dan pendukung amalan ini, sobat-sobat. Nah, benarkah bid'ahnya karena keluarga menyediakan makanan? Benarkah itu yang membuat amalan ini dibid'ahkan, sobat-sobat? Nah, sobat-sobat, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita sama-sama simak dan dengarkan penjelasan berikut ini yang ada di video berikut ini, yang menjelaskan bagaimana sikap dan pendapat Imam Syafi'i yang tertera di kitabnya, sobat-sobat. Karena kan mereka yang mendukung dan membela amalan ini, mereka mengklaim bermazhab kepada Imam Syafi'i. Mari kita simak dan dengarkan, sobat-sobat. Kita menukil beberapa pendapat di kalangan ulama madhab Syafi'i. Pertama dari Imam Syafi'i sendiri. Dari Imam Syafi'i sendiri, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Um, wa akrahu an-niyahata 'ala al-mayyiti ba'da mautihi wa an tandubahu an-naihatu 'ala al-infiradi lakin yu'azza bima amara Allahu min as-sabri wal istirja'. Wa akrahu al-ma'tam wa hiya al-jama'atu wa in lam yakun lahum buka'un fa inna dhalika yujaddidu al-huzna wa yukalliful mu'nata ma'a ma madha fihi minal asar. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan, saya memakruh, sengaja saya pakai istilah makruh, dan yang dimaksud makruh di sini ketika istilah makruh itu di ulama-ulama terdahulu, maksudnya adalah apa? Makruh yang bermakna haram. Karena makruh itu ada dua istilahnya secara usul fikihnya, itu apa? Karahatut tahrim wa karahatut tanzih. Karahatut tahrim itu makruh yang mengarah kepada keharaman, dan itu yang dimaksud oleh para ulama di sini. Imam Syafi'i mengatakan, saya mengharamkan an-niyah, ini sudah kita bahas, meratap mayit, ba'da mautihi, setelah meninggalnya mayit. Wa antandubahu an-naihatu 'alal infirad, dan juga menyebutkan tentang apa kebaikan-kebaikan sang mayit yang dilakukan oleh orang-orang yang meratap tadi. Lakin yu'azza, tapi yang benar adalah dia cukup ditakziah saja. Ditakziah dengan apa? Bima amarallah, dengan apa yang Allah perintahkan. Kita mentakziah dengan apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan? Minas sabri, disuruh sabar. Bukan disuruh buat makan-makan, disuruh sabar. Anda sabar.
wal istirja, dan apa? Istirja, mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian beliau mengatakan wa akrahul ma'tam, dan saya membenci di sini maksudnya apa? Mengharamkan al-ma'tam. Apa itu al-ma'tam? Wahiyal jamaah, yaitu berkumpul-kumpul di rumah. Ini kan jelas gitu ya perkataan beliau. Berkumpul-kumpul ya di rumah sang mayit setelah meninggalnya, itu disebut ma'tam ya. Wa in lam yakun lahum buka, meskipun tidak dibarengi dengan apa? Tangisan. Ya. Meskipun tidak dibarengi tangisan, fa inna dzalika yujaddidul huzna, karena sesungguhnya perbuatan itu hanya mengulang-ulang apa? Memperbaharui rasa sedih saja. Wa yukalliful mu'nah, dan membebani keluarga sang mayit. Ya jelas, beban. Dan sangat membebani. Bahkan sampai ada orang yang utang sana sini untuk apa? Untuk acara-acara seperti itu. Ya. Jadi beliau mengatakan, Imam Syafi'i, wa yukalliful mu'nah, dan membebani keluarga sang mayit, ma'ama madha fihi minal asar, bersamaan dengan itu yang sudah berlalu tentang asar dari sahabat. Yang beliau maksud asar di sini adalah riwayat dari sahabat. Yaitu riwayat dari Jarir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Jarir Ibnu Abdullah, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan, kunna na'uddul istima'a ila ahlil mayyiti wa sun'ati ta'ami minan niyahati. Ya. Dulu kami menganggap, kami di sini maksud siapa? Ya sahabat. Beliau adalah sahabat, jadi kami maksud di sini adalah para sahabat. Kami menganggap bahwa al-ijtima, berkumpul-kumpul, ila ahlil mayyit, ya, terhadap keluarga sang mayit, berkumpul-kumpul, mengadakan acara perkumpulan dan seterusnya dengan keluarga sang mayit, wa sun'atit ta'am, dan membuat makanan-makanan, ya. Kan ini jelas ya. Ya, membuat makanan-makanan minan niyah, termasuk bagian daripada meratap sang mayit ya, yang terlarang dalam hadis-hadisnya tadi yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini asar yang beliau maksudkan, yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ternyata ya Imam Syafi'i tulis di kitabnya ya, memang di situ beliau memakai kata makruh. Dan sudah dijelaskan oleh pembicara di video itu, makruh yang dimaksud ulama terdahulu adalah haram. Sobat-sobat. Ya artinya, ya, kalau kita dengar penjelasan tadi, Imam Syafi'i mengharamkan niyahah. Niyah itu meratapi yang sudah meninggal. Kemudian menyebut-nyebut kebaikannya. Dan juga maktam. Apa maktam? Tadi dijelaskan, yaitu berkumpul-kumpul. Jadi bukan hanya karena keluarganya membuat makanan, ya, kumpul-kumpulnya saja sudah haram. Nah, dan ternyata Imam Syafi'i berpendapat berdasarkan asar para sahabat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.